Oke, bismillah kita mulai. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dari kelompok 4 mengenai analisis kompleksitas algoritma pengurutan dan pencarian. Sini beranggotakan saya sendiri, David Bisma Alalawi. Lalu Dan ada saya Muhammad Dendi Chandra. Lalu ada saya, Riza Mariam Umami. Dan saya Uus Nafiana. Oke, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yakni pendahuluan yang akan dibacakan oleh Riza. Silahkan. Pendahuluan, algoritma adalah dasar utama dalam ilmu komputer yang menentukan bagaimana data diolah secara efisien. Pemilihan algoritma yang tepat sangat penting untuk meningkatkan performa aplikasi. Fokus analisis itu ada di pengurutan atau sorting. Jenis algoritmanya ada bubble sort dan merge sort. Yang kedua ada pencarian atau searching. Jenis algoritmanya ada linear search dan binary search. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kompleksitas waktu dan ruang dari tahap algoritma. Yang kedua, membandingkan efisiensi pada kasus terbaik, rata-rata, dan terburuk. Yang ketiga, melakukan pengujian praktis menggunakan C++ dengan library Chrono. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi pemilihan algoritma yang tepat. Selanjutnya, ada dasar teori kompleksitas. Kompleksitas algoritma menjelaskan hubungan antara ukuran input atau N dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah. Jenis kompleksitasnya ada dua, yaitu time complexity dari jenis waktu dan space complexity dari jenis ruang. Yang pertama, time complexity mengukur jumlah operasi yang dibutuhkan terhadap ukuran input. Semakin kecil kompleksitas waktu, semakin efisien algoritma. Dalam ukuran atau space complexity mengukur jumlah memori tambahan yang digunakan, algoritma in place lebih hemat memori. Notasi asimptotik atau Big O-nya ada ordo 1, yaitu waktu konstan tidak terpengaruh ukuran data. Yang kedua, ordo logaritma N, logaritmik sangat efisien untuk data besar. Yang ketiga ada ordo N, linear berbanding lurus dengan jumlah data. Yang keempat ada ordo N logaritma N, yaitu log linear optimal untuk sorting. Dan yang terakhir ada ordo N kuadrat, kuadratik kurang efisien untuk data besar. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Dendi. Baik, untuk selanjutnya ringkasan kompleksitas algoritma. Untuk tabel pertamanya ada algoritma, yang kedua base case, yang ketiga average case, yang keempat worst case, yang kelima space. Untuk yang algoritmanya ada bubble sort, merge sort, linear sort, dan binary search. Untuk bubble sortnya ada base case-nya order n, untuk average case-nya ada order n kuadrat, untuk worst case-nya ada order n kuadrat, untuk space-nya ada order 1. Untuk merge sort-nya base case-nya order n log n, average case-nya order n log n, worst case-nya order n log n, space-nya order n. Untuk linear search-nya, untuk base case-nya order 1, average case-nya order n, worst case-nya order n, space-nya order 1. Yang terakhir binary search. Untuk base case-nya order 1, terus average case-nya order log n, worst case-nya order log n, space-nya order 1. Untuk catatannya, pemilihan algoritma harus mempertimbangkan karakteristik data, ukuran, kondisi awal, dan kebutuhan aplikasi, kecepatan versus memori. Untuk selanjutnya, bubble sort, konsep dasar. Prinsip kerjanya, bubble sort membandingkan pasangan elemen bersebelahan dan menukarkan bila urutannya salah. Proses ini berulang sampai tidak ada lagi pertukaran yang diperlukan. Cara kerja step by step-nya, yang pertama,
mulai dari elemen pertama bandingkan dengan elemen kedua. Yang kedua, jika elemen pertama lebih besar, tukar posisinya. Yang ketiga, lanjutkan ke pasangan berikutnya hingga akhir array. Yang keempat, ulangi proses untuk setiap elemen, yaitu N1 kali. Yang kelima, elemen terbesar akan menggelembung ke posisi akhir. Karakteristiknya yang pertama stable, mempertahankan urutan relatif elemen yang sama. Yang kedua in place, tidak membutuhkan array tambahan. Yang terakhir adaptif, bisa dioptimasi untuk data hampir terurut. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Baus. Mic-nya, sorry. Analisis dan kompleksitas. Untuk base case, ordo n, data sudah terurut, hanya perlu satu iterasi untuk memverifikasi. Untuk average case, ordo n kuadrat, data acak membutuhkan banyak pertukaran. Untuk worst case, ordo n kuadrat, data terurut terbaik, maksimum pertukaran. Untuk space, ordo 1 hanya butuh variabel temporality untuk swap. Kelebihannya yaitu sangat mudah dipahami dan diimplementasikan, cocok untuk pembelajaran algoritma dasar, efisiensi untuk data kecil atau hampir terurut. Kekurangannya, 1, sangat lambat untuk dataset besar. Berikutnya, banyak operasi pertukaran yang tidak efisien. Dan terakhir, tidak praktis untuk aplikasi produksi. Oke, untuk programnya bisa kita lihat di sini. Coba kita run. Untuk programnya, saya akan bantu menjelaskan. Bubble short, fungsi program. Jadi program ini itu untuk bertujuan mengukur waktu eksekusi algoritma bubble short dalam 3 kondisi. Ada kondisi yang pertama, kondisi terbaik atau best case, lalu ada kasus rata-rata, average case, dan kasus terburuk yaitu worst case. Kita bahas yang pertama, ada include. Di sini ada IOStream. Di sini fungsinya untuk input dan output atau cout. Ada chrono untuk menghitung waktu eksekusi, serta iomanip itu untuk mengatur format angka di belakang koma. Kita lanjut. Untuk fungsi bubble short sendiri sebenarnya dia mengurutkan array menggunakan algoritma bubble short, yaitu membandingkan 2 elemen berurutan dan menukar posisinya bila tidak sesuai urutan. Jadi kayak misalkan ada 6 dan 9, jika misalkan setelah 6 itu angkanya lebih besar, maka 6 dipertahankan. Tapi apabila misalkan di setelah angka 6 itu lebih kecil, maka angka yang kecil itu akan maju ke depan 6 itu. Jadi berurutan, seperti prinsip bubble atau gelembung. Gelembung itu kan lebih ringan daripada air, nanti dia otomatis yang ringan atau nilai terkecil akan maju ke depan. Oke. Selanjutnya untuk penjelasan dari sini. Nah, di sini tuh sudah terurut atau flag penandaan untuk mendeteksi apakah masih ada pertukaran. Jika dalam satu putaran ini tidak ada pertukaran, berarti array sudah urut dan loop langsung dihentikan. Ini membuat algoritma lebih efisien untuk base case. Oke. Nah, di sini ada 3 kondisi. Itu ada kondisi base case yang sudah urut 1 sampai 5, lalu ada average case, acak, dan yang terakhir itu worst case, terbalik dari 5 sampai 1. Nah, untuk pengaturan format outputnya itu kita menggunakan cout fixnya 8. Jadi untuk menampilkan angka dengan 8 angka di belakang koma, misalnya 0,0000 sampai 8. Nah, itu akan dihitung di sini. Jika kita tulis 9, maka akan 9. Untuk mekanismenya gimana? Nah, pertama, start dia itu menyimpan waktu sebelum proses sorting.
Nah, terus dia nanti akan stop, menyimpan waktu setelah proses selesai. Nah, dari stop start ini, selisih stop start dihitung untuk mendapatkan durasi waktu eksekusi dalam detik. Nah, untuk hasil eksekusinya kita lihat. Jadi untuk waktu eksekusi kasus terbaik di 0,000024, untuk rata-rata di 0,0029, dan waktu eksekusi terburuknya itu 0,0023. Dan ini memungkinkan waktu yang paling cepat yaitu ketika kasus terburuk. Oke, lanjut. Silahkan Mbak Us dilanjutkan. Konsep dasar. Prinsip kerja dari Microsoft menerapkan metode Drive and Concrete, yaitu memecah masalah besar menjadi submasalah kecil, menyelesaikan secara rekursif, lalu menghubungkan hasilnya. Tahap algoritmanya yaitu Drive bagi array menjadi dua bagian sama besar. Wrangler, urutan setiap bagian secara rekursif. Combine, gabungkan dua bagian yang sudah terurut. Keunggulan utamanya, Microsoft memiliki kompleksitas waktu konsisten, yaitu ordo n log n di semua kasus, menjadi pilihan terbaik untuk data besar yang membutuhkan performa stabil. Contoh proses array 38, 27, 43, dan 3. Untuk level 1, 38, 27, 43, dan 3, 38, 27, lalu 43 dan 3. Level kedua, 38, 27, 43, dan 3. Untuk merge, 27, 38, 3, dan 43. Untuk finalnya, 3, 27, 38, dan 43. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Riza. Merge sort, analisis, dan implementasi. Kompleksitas base atau average worst case, ordo n logaritma n, selalu membagi data menjadi dua bagian dan menggabungkannya. Space ordo n membutuhkan array tambahan untuk proses merging. Mengapa ordo n logaritma n? Logaritma n jumlah level pembagian atau setiap level membagi dua. N operasi merge di setiap level memeriksa semua elemen. Total N kali logaritma N operasi. Kelebihannya, performa konsisten di semua kondisi, sangat efisien untuk dataset besar, stable sorting algoritma. Kekurangannya, membutuhkan memori tambahan atau ordo N, implementasi lebih kompleks, serta overhead rekursi untuk data kecil. Oke, untuk programnya seperti ini. Saya bantu jelaskan. Program ini bertujuan untuk mengukur waktu eksekusi algoritma merge sort dalam 3 kondisi. Seperti tadi untuk kasus terbaik, kasus rata-rata, dan kasus terburuk. Oke, untuk strukturnya tetap menggunakan IOStream, Chrono, dan IOManip. Yaitu untuk input-outputnya, untuk durasi waktu, serta berapa angka yang akan berada di belakang koma. Oke, untuk void sendiri, dia berfungsi untuk menggabungkan dua subarray yang telah diurutkan menjadi satu array terurut. Tahapan dalam merge. Nah, yang pertama itu dia membuat array sementara dalam merge ini. Nah, lalu L untuk menyimpan elemen bagian kiri. Nah, si left ini. Terus sini untuk kiri, dan R itu untuk menyimpan elemen bagian sebelah kanan. Nah, yang kedua dia akan menyalin dari array utama dari L ke R dan menggabungkan kembali kedua array sementara ke array utama dari array dengan membandingkan elemen satu persatu. Nah, nanti ketika sudah selesai semua, hapus memori sementara lalu di delete agar tidak boros memori. Intinya merge ini bertugas menyatukan dua bagian array yang sudah terurut menjadi satu array terurut penuh. Untuk fungsi void merge sort ini,
dia itu fungsi rekursif untuk membagi array menjadi dua bagian, lalu memanggil dirinya sendiri hingga tiap bagian berisi satu elemen, kemudian menggabungkan kembali menggunakan merge. Oke. Nah, langkah kerjanya itu di bagian mid. Oh, ini. Nah, bagi array menjadi dua bagian, cari titik tengah, yaitu mid sama dengan left plus right dibagi dua. Lalu ada urutan bagian kiri di merge sort ini. Lalu urutan bagian kanan, urutkan bagian kanan. Lalu yang terakhir menggabungkan dua bagian yang telah diurutkan. Oke. Nah, fungsi mainnya sama program ini menyiapkan tiga jenis data, yaitu base case, average case, dan worst case, yang urut, acak, dan terbalik. Untuk kemudian format outputnya itu diatur agar hasil waktu ditampilkan dengan 8 angka di belakang koma yang telah kita atur ini. Oke, untuk menghitung lama proses sorting menggunakan krono. Sini ada krono. Nah, nanti itu ketika start, waktu mulai sebelum pemanggilan merge sort. Lalu nanti akan selesai di end, waktu selesai setelah sorting. Selisihnya itu waktu eksekusi merge sort untuk data tersebut. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya. Untuk kasus terbaiknya, di merge sort ini, dia mendapatkan waktu 0,0000308 detik. Untuk kasus rata-rata atau average case-nya, jadi 0,000058, serta di worst case-nya, kasus terburuknya, itu dia dapatkan waktu 0,000041. Dan yang paling cepat waktu yang kita dapat itu ketika mengerjakan kasus terburuk atau worst case. Ini dia hasilnya. Oke, kita lanjut. Bariza. Perbandingan bubble sort dan merge sort. Dari segi aspeknya ada kompleksitas waktu. Yang pertama, untuk bubble sort, ordo n kuadratnya lebih lambat. Di merge sortnya, ordo n logaritma n-nya lebih cepat. Yang kedua, dalam kompleksitas ruang, bubble sort ordo satunya lebih hemat, sedangkan merge sort lebih butuh ekstra dalam ordo kuadratnya. Stabilitasnya sama-sama stable untuk bubble sort dan merge sortnya. Lalu ada kemudahannya. Untuk bubble sort sangat mudah, kalau merge sort lebih kompleks. Yang terakhir ada use case. Untuk bubble sort data kecil pembelajaran, sedangkan merge sort data besar dalam produksi. Rekomendasinya untuk data lebih dari 100 elemen gunakan merge sort. Untuk data kecil atau pembelajaran, bubble sort sudah cukup. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Dendi. Silahkan. Untuk selanjutnya ada linear search, konsep dasar. Yang pertama prinsip kerjanya, linear search adalah metode pencarian paling sederhana yang memeriksa setiap elemen array satu persatu dari awal sampai akhir hingga menemukan target atau mencapai akhir array. Untuk algoritmanya yang pertama mulai dari elemen pertama, indeks 0, yang kedua bandingkan dengan nilai yang dicari, yang ketiga jika sama, kembalikan indeks, yang keempat jika tidak, lanjut ke elemen berikutnya. Yang kelima, jika sampai akhir tidak ketemu, return -1. Karakteristik tidak memerlukan data terurut, bisa digunakan pada array acak. Selanjutnya, sederhana dan mudah diimplementasikan. Yang selanjutnya, efisiensi untuk data kecil. Kurang dari 100 elemen ya. Yang terakhir cocok untuk pencarian satu kali. Untuk ininya, kapan menggunakan linear search-nya? Yang pertama, data belum terurut dan tidak perlu diurutkan. Yang kedua, dataset kecil. Yang terakhir, pencarian dilakukan jarang. Untuk selanjutnya, linear search, analisis, dan implementasi. Yang pertama, kompleksitas.
ada base case orde 1, yaitu target ditemukan di posisi pertama. Yang kedua, average case orde n kuadrat sama dengan orde n, yaitu target di tengah array. Yang ketiga, worst case orde n, yaitu target di akhir atau tidak ada. Yang terakhir, space orde 1, tidak butuh memori tambahan. Contoh kasusnya, base case ada array 5, 2, 8, 1, cari 5-nya, yaitu perbandingan 1 kali. Untuk worst case-nya ada array 5, 2, 8, 1, cari 1 atau 9-nya, perbandingan 4 kali. Oke, untuk programnya sebagai berikut. Oke, ini adalah linear search. Program ini digunakan untuk mengukur waktu eksekusi algoritma linear search pencarian dalam 3 kondisi yang berbeda. Sama, ada worst case, ada average case, dan ada base case. Untuk struktur yang pertama, di header sama ya, ada ifstream untuk input output, ada chrono untuk mengukur waktu, dan iomanip untuk mengatur jumlah angka ya di belakang 0. Untuk fungsi linear search ini, dia itu cara kerjanya yang pertama, dia itu fungsi menerima array, jumlah elemen, nah, dan nilai target yang ingin dicari. Selanjutnya itu dia akan melakukan pencarian dari elemen pertama hingga terakhir secara berurutan. Jika ditemukan elemen yang sama dengan target, fungsi langsung mengembalikan ke indeksnya, langsung return. Nah, yang terakhir, jika setelah dicek semua elemen tidak ditemukan, fungsi mengembalikan -1, menandakan data tidak ada. Oke, data tidak ditemukan ya. Untuk fungsi mainnya, integer data, ini berisi 10 elemen. Ini kita masukkan 10 sampai 100. Lalu untuk integer n, itu ada size of data atau size of data 0. Ini n ini untuk menyimpan jumlah elemen array hasil perhitungan otomatis. Untuk pengaturan formatnya sama, kita memberikan 8 angka di belakang 0. Oke. Nah, untuk programnya sendiri, dia menggunakan chrono untuk mengukur lama waktu pencarian setiap kasus. Sama seperti yang tadi, untuk langkah-langkahnya, yang pertama dia itu mencatat waktu sebelum pencarian. Di start dulu. Lalu yang kedua, jalankan fungsi linear search-nya. Nah, setelah itu catat waktu setelah pencarian ya di n. Setelah dicatat, hitung selisih waktu untuk mengetahui durasi pencarian. Untuk hasil eksekusinya bisa kita lihat. Untuk algoritma menggunakan linear search, kasus terbaik mendapatkan waktu di 0,00000015, lalu di average case-nya di 0,000011, dan yang terakhir di worst case-nya itu mendapatkan waktu 0,000009. Sama. Kasus terbaik, kasus terburuknya yang lebih cepat. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Uus. Binary search, konsep dasar. Prinsip kerjanya, binary search menggunakan strategi drag and compare dengan membagi ruang pencarian menjadi 2 bagian setiap iterasi. Hanya bekerja pada data yang sudah terurut. Algoritmanya, 1. Tentukan low atau awal dan high atau akhir array. Kedua, hitung main sama dengan low plus high bagi 2. Ketiga, jika array atau main sama dengan target, return main. Jika array main kurang dari target, cari di kanan low sama dengan main plus 1. Jika array lebih besar dari target, cari di kiri high sama dengan main min 1. Keenam, ulangi sampai ketemu atau low lebih besar dari high. Contoh pencarian, array terurut.
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Cari 7. 1, iterasi 1. Match sama dengan 4, dalam kurung 9. 7 lebih kecil dari 9, cari kiri. Iterasi 2, main 1 dalam kurung 3. 7 lebih besar dari 3, cari kanan. Iterasi 3, main sama dengan 2, dalam kurung 5. 7 lebih besar dari 5, cari kanan. Iterasi 4, main sama dengan 3, dalam kurung 7, ketemu. Binary search, analisis dan implementasi. Kompleksitas 1. Base case, ordo 1. Target tepat di posisi tengah pertama kali. Average case, ordo log n. Setiap iterasi memangkas setengah data. Worst case, ordo log n. Target di ujung atau tidak ada. Pace, ordo 1. Versi iterasi tidak butuh. Mengapa ordo log n sangat efisien? Karena ukuran data jika 100 elemen, linear search-nya sebanyak 100 perbandingan, linear search-nya sebanyak 7 perbandingan. Sedangkan jika 1000 elemen ukuran data, linear search-nya sebanyak 1000 perbandingan, binary search-nya sebanyak 10 perbandingan. Dan jika 1 juta elemen ukuran data, linear search-nya sebanyak 1 juta perbandingan, dan binary search-nya sebanyak 20 perbandingan. Kelebihannya yaitu cepat untuk data besar, jumlah perbandingannya minimal, dan efisien untuk pencarian berulang. Kekurangannya pada data tersebut, jika pada data terurut, harus ada data terurut. Jika belum terurut, perlu sorting dulu. Lebih kompleksitas untuk dipahami. Oke, untuk programnya, mari kita lihat. Oke, ini untuk program C++ dari binary search. Sama yang pertama kita menggunakan header di include iostream untuk input output, chrono untuk waktu, iomanip untuk Mic-nya, menentukan Mic-nya, Bang. Oke, di sini untuk programnya kita lihat. Ini adalah program C++ untuk binary search. Di headernya kita menggunakan include iostream untuk input output, stack chrono untuk waktu, dan iomanip untuk menentukan jumlah angka di belakang koma. Oke, program ini menggunakan chrono untuk mencatat durasi waktu setiap proses pencarian ya. Ada di sini auto start ini. Langkahnya yang pertama itu mana tadi? Oke, langkah yang pertama itu data harus sudah terurut. Dalam program ini ada array data. Nah, berisi nilai 10 hingga 100 di data ini ya. Nah, lalu tentukan batas kiri, left, dan kanan, right. Tentukan dulu di while sini. Lalu hitung posisi tengah, mid-nya berapa? Menggunakan rumus mid sama dengan left tambah right kurangi left bagi 2. Lalu selanjutnya bandingkan nilai array mid dengan target. Jika sama, data ditemukan. Jika lebih kecil, pencarian dilanjut ke sisi kanan. Left sama dengan mid plus 1. Jika data lebih besar atau pencarian lebih besar, pencarian dilanjut ke sisi kiri. Right, mid, minus 1. Oke, ulangi sampai elemen ditemukan atau batas kiri lebih besar daripada kanan, berarti tidak ada data lagi. Intinya binary search ini untuk memperkecil ruang pencarian sebanyak setengah setiap kali iterasi sehingga sangat efisien. Ini datanya ada 10.
Dan n-nya ini untuk menghitung jumlah elemen dalam array. Formatnya sama, kita menggunakan 8 angka di belakang koma. Lalu di sini langkahnya itu pertama dia mencatat waktu sebelum pencarian, start, lalu jalankan fungsi di binary search-nya tadi di atas, memanggil binary search. Lalu dia mencatat waktu setelah pencarian, lalu hitung selisih dari n dan start untuk mendapatkan waktu eksekusi. Seperti itu. Ini contoh outputnya untuk algoritma binary search ini. Untuk kasus terbaik kita didapatkan waktu 0,000015. Untuk average case-nya mendapatkan waktu 0,000011. Dan kasus terburuk atau worst case-nya di 0,000012. Jadi waktu yang tercepat untuk binary search adalah 11 detik di kasus rata-rata. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Riza. Selanjutnya ada perbandingan antara linear versus binary search. Di sini ada aspek yang pertama, kompleksitas waktunya. Untuk linear search, ordo n-nya linear, dan binary search, ordo logaritma n itu logaritmik. Prasyarat datanya itu untuk linear search tidak perlu terurut, sedangkan binary search harus terurut. Yang ketiga, dalam implementasinya, linear search sangat sederhana, sedangkan binary search lebih kompleks. Yang keempat, ada efisiensi data kecil. Untuk linear search cukup baik, kalau untuk binary search overhead tidak perlu. Yang terakhir, ada efisiensi data besar. Untuk linear search sangat lambat, sedangkan binary search sangat cepat. Untuk strategi pemilihannya, gunakan linear search jika data belum terurut dan tidak perlu diurutkan. Yang kedua, dataset sangat kecil, kurang dari 100 elemen. Yang terakhir, pencarian hanya dilakukan sekali. Yang kedua, gunakan binary search jika yang pertama data sudah terurut atau bisa diurutkan. Yang kedua, datasetnya lebih besar, 100 elemen. Yang terakhir, pencarian dilakukan berulang kali. Lalu ada rekomendasi penggunaan algoritma, yaitu dibagi menjadi 3, tujuan, algoritma terbaik, dan alasannya. Yang pertama ada pengurutan data besar. Algoritma terbaiknya kita bisa memilih merge sort. Alasannya, ordo n log n konsisten, cocok untuk jutaan data. Untuk pengurutan data kecil, kita bisa memilih algoritma bubble sort. Alasannya karena lebih sederhana dan hemat memori untuk ordo satunya. Yang ketiga, data hampir terurut. Kita bisa memilih bubble sort juga. Alasannya karena lebih base case, ordo n, dan sangat efisien. Yang keempat, ada pencarian data terurut. Kita bisa memilih algoritma binary search karena ordo logaritma n sangat cepat untuk data besar. Yang terakhir, pencarian data acak, kita bisa memilih algoritma terbaik, yaitu linear search, karena tidak perlu sorting dan lebih fleksibel. Best practice, aplikasi real-time, gunakan binary search, merge sort untuk performa lebih maksimal. Yang kedua, sistem database, kombinasi indexing dengan binary search. Yang ketiga, untuk mobile apps, pertimbangkan trade-off, memori, dan kecepatan. Yang terakhir, embedded system, kita bisa prioritaskan algoritma hemat memori seperti bubble sort dan linear search. Oke, untuk terakhir kesimpulan akan dilanjutkan oleh Bang Dendi. Baik, untuk kesimpulannya ada ringkasan temuan. Algoritma sorting. Yang pertama, merge sort adalah pilihan terbaik untuk dataset besar dengan kompleksitas waktu konsisten, order n log n. Yang kedua, bubble sort-nya cocok untuk pembelajaran dan dataset kecil atau hampir terurut. Untuk algoritma searching-nya, yang pertama, binary search, unggul untuk data terurut dengan efisien order log n. Yang kedua, linear search, fleksibel untuk data tidak terurut dan dataset kecil. Saran untuk pengembangan, yang pertama, selalu lakukan analisis kompleksitas sebelum memilih algoritma. Yang kedua, gunakan pengujian empiris atau Chrono C++ untuk validasi. Yang ketiga, pertimbangan karakteristik data
ukuran kondisi awal. Yang terakhir, pahami trade-off antara waktu dan memori. Oke, cukup. Terima kasih. Mungkin hanya sampai di sini presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.